Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Untuk pertemuan ketiga, kali ini topiknya adalah analisis pekerjaan. Let's see. Analisis pekerjaan atau job analysis. Kita mulai dari yang paling general, yaitu tidak lain tidak bukan definisinya. Definisi dari job analysis, apa sih sebenarnya job analysis itu? Kita harus ingat, semua hal yang kita lakukan di pertemuan ini hingga Indian of this meeting kita akan praktek, itu sebenarnya semua adalah proses pengumpulan data dan informasi. Data dan informasi apa yang dikumpulkan? Yaitu data yang informasi mengenai sebuah pekerjaan atau tugas yang ada di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Apapun pekerjaan atau tugas itu, kita mencari data, mengumpulkan data dan informasinya, lalu itulah yang dinamakan dengan job analysis. Apa tujuannya? Nah, job analysis sendiri dilakukan untuk menjawab perubahan industri. Let's see, kita beri contoh gitu ya. Sebuah perusahaan mempunyai call center, ada 100 orang pegawai di call center tersebut. Nah, ini ingin dilakukan job analysis karena adanya perubahan industri di mana mayoritas perusahaan itu menggunakan sistem, contohnya. Jadi call center itu tergantikan oleh mesin. Kita ingin melihat bagaimana keefektivitas dari pekerjaan call center tersebut dengan adanya perubahan industri. Nah, dilakukannya yang namanya analisis pekerjaan. Atau contoh lain, untuk menetapkan strategi perusahaan. Saya beri contoh. Jadi kalau kita menelpon bank di UK itu, saya pernah menelpon ke bank yang di UK, terus ternyata call centernya itu, percaya atau tidak, itu tidak berada di UK tapi berada di India. Jadi ternyata strategi perusahaan yang ditetapkan oleh bank tersebut adalah low cost strategy, strategi biaya murah. Nah, strategi biaya murah itu diterapkan dengan cara call center kita ini kita outsource aja dari luar UK, dari India, yang which is biaya tenaga kerja lebih murah tapi kualitasnya bisa mengimbangi. Nah, itu juga salah satu tujuan dilakukan job analysis. Dan tujuan lainnya adalah mendorong perbaikan organisasi. Indeed, apakah pekerjaan itu efektif atau tidak, itu dilakukan yang intinya adalah melakukan perbaikan di organisasi tersebut. Apa yang kita butuhkan dalam analisis pekerjaan ini? Itu pasti prosesnya melibatkan knowledge, pengetahuan, skill, kemampuan, dan abilities. Jadi ada knowledge-nya, ada pemahamannya, ada pengetahuannya, ada kemampuannya, abilities-nya, dan ada juga keterampilannya. Semua dibutuhkan dalam melakukan proses job analysis ini. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam job analysis atau analisis pekerjaan. Step pertama, determine the purpose of conducting job analysis. Jadi, untuk tahap pertama kita harus pastikan dulu apa sih tujuan dilakukannya job analysis ini. Ya, jadi penentuan tujuan pelaksana analisis pekerjaan harus sejalan dengan strategi perusahaan. Seperti tadi saya contohkan, strategi perusahaannya adalah low cost strategy, strategi biaya murah. Jadi analisis pekerjaannya itu dilakukan, disetting sedemikian rupa sehingga nanti in the end hasilnya itu adalah pekerjaan ini kita bisa lakukan dengan biaya yang lebih murah. Jadi sejalan dengan strategi perusahaan. Step kedua yang dilakukan adalah identify the job to be analyzed. Jadi kalian harus mengidentifikasikan, perusahaan harus mengidentifikasikan apa pekerjaan yang akan dianalisis, ya. Terutama dilakukan pada jenis pekerjaan yang memiliki turnover yang tinggi. Contoh nih, di Universitas A, dosennya setiap 3 bulan berganti-ganti. Ada apa? Itu turnovernya sangat tinggi. Maka di universitas tersebut wajib dilakukan yang namanya analisis pekerjaan. Ketiga, explain the process to the employee and determine their level of involvement. Jadi jelaskan proses tersebut, proses analisis pekerjaan ini kepada employee atau pegawai. Karena pegawai inilah adalah objek yang akan kalian atau perusahaan analisis. Dan pastikan bahwa
Setelah kalian mengkomunikasikan proses itu, kalian harus melibatkan, perusahaan harus melibatkan karyawan dalam proses itu. Bagaimanapun, dalam metode analisis pekerjaan itu, karyawan adalah poin utama yang pasti harus terlibat. Jadi, komunikasikan dan libatkan. Step berikutnya yaitu determine the data collection method. Jadi metodenya seperti apa yang akan kalian gunakan untuk mendapatkan informasi. Ada beberapa metode yang digunakan: observasi, interview, questionnaire, checklist. Ini akan saya jelaskan lagi. Nah, yang berikutnya adalah proses the job analysis information. Jadi setelah informasinya sudah ada, itu harus diproses. Biasanya diproses itu dimasukkan ke dalam form khusus untuk gampang dianalisis atau mudah dianalisis. Langkah terakhir adalah melakukan review. Jadi dari form khusus tersebut dibuatlah review. Apa sih yang harus kita lakukan untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih efisien, untuk mendatangkan keuntungan yang lebih banyak, atau untuk menuju ke fulfill the strategy of your company. Nah, terutama review itu dilakukan pada saat ada perubahan dalam organisasi. Contohnya dari non-sistem menjadi sistem, itu perlu review yang sangat-sangat mendalam. Dan jangan lupa, analisis pekerjaan harus di-update frequently. Kenapa? Karena kita berada di zaman yang sangat dinamis, persaingan yang sangat dinamis, di mana fluktuasi performance perusahaan itu bisa terjadi dengan sangat cepat. Jadi analisis pekerjaan itu juga di-update frequently. Apa hasil dari analisis pekerjaan? Ya, terutama adalah job description. Nah, yang seperti tadi contohnya. Untuk mencapai strategi biaya murah itu, maka call center itu dialihkan dari call center di dalam internal menjadi outsourcing di luar yang biayanya lebih murah. Nah, dengan outsourcing di luar itu, job description-nya pasti akan berubah. Contohnya karena dia carinya outsourcing di India, job description-nya harus bisa bahasa Inggris, ya, karena kita based in English contohnya. Selain job description, itu ada job specification. Apa bedanya? Kita lihat. Kalau job description itu pasti memuat tanggung jawab, tugas, kondisi, aktivitas. Seperti saja job description call center contohnya. Harus dapat berkomunikasi dengan baik, ramah, gitu kan? Terus deskripsi pekerjaannya itu adalah apa, aktivitas apa yang harus kalian lakukan di pekerjaan itu. Terbalik. Contohnya, jadi Anda bekerja dari jam 8 sampai jam 16, itu pekerjaannya adalah mengangkat telepon dan membantu pelanggan. Ketiga, pekerjaannya adalah membantu mengatasi masalah-masalah pelanggan, gitu ya. Bertanggung jawab pada pelanggan tertentu sehingga pelanggan itu dapat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh call center. Nah, job specification, yang tadi itu, satu, harus ramah, gitu kan, pengalaman, pengetahuan, keahlian, kemampuan. Jadi harus bisa bahasa asing, harus lulusan S1 contohnya, dan lain-lain. Nah, berbicara tentang analisis pekerjaan tersebut, indeed, analisis pekerjaan itu dapat membantu kita melakukan evaluasi pekerjaan. Apakah pekerjaan yang selama ini dilakukan itu berbelit-belitkah? Ternyata mengakibatkan komplain, bukan mengakibatkan kepuasan konsumen. Jadi itu dapat dievaluasi dengan adanya analisis pekerjaan. Kedua, yaitu kita dapat melakukan rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Ini akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya, jadi saya tidak akan bahas lebih panjang lagi. Pelatihan dan pengembangan akan dijelaskan di pertemuan 6 atau 7. Dan manfaat terakhir dari manfaat analisis pekerjaan adalah pemanfaatan SDM. Contoh nih, kalian sudah melakukan metode analisis pekerjaan terhadap pegawai-pegawai call center tadi. Ternyata pada saat kalian melakukan metode itu, terkuaklah bahwa pegawai A dalam call center itu ternyata mempunyai kelebihan lebih dalam IT contohnya. Nah, makanya dia bisa dimutasi ke bagian yang lebih cocok. Jadi pemanfaatan SDM. Jadi
SDM dari call center itu yang ternyata bisa di outsource atau bisa digantikan dengan sistem, mungkin bisa dipindahkan ke bagian lain di mana mereka lebih berguna dan sesuai dengan keahliannya yang nampak pada saat kalian melakukan analisis pekerjaan. Nah, ini metode yang tadi saya bicarakan, ada 4 metodenya. Observasi. Observasi itu adalah proses di mana kalian datang ke lokasi pekerjaan itu, berdiri di sana, mengikuti kegiatan mereka tanpa sekalipun ikut campur dalam kegiatan tersebut. Jadi kalian mengobservasi. Nah, wawancara itu adalah kalian ke sana, tapi tidak cukup mengobservasi, kalian juga tidak cukup untuk mengikuti apa aja flow kegiatan, tapi kalian juga mewawancarai pekerja tersebut. Jadi kalian bisa mendapatkan lebih banyak input dari wawancara biasanya. Biasanya ada juga yang melakukan 2 hal, observasi dan wawancara. Nah, ada hal lain yaitu kuesioner, memberikan kuesioner kepada karyawan atau pekerja atau pegawai, lalu mereka akan mengisi dan kita akan menganalisis hasil dari kuesioner tersebut. Nah, ketiga hal ini, metode ini sangat general digunakan, tapi ada juga metode lain yaitu special method. Special method biasanya ini adalah gabungan antara lebih dari satu metode ini, atau bisa juga dijalankan sebenarnya karena pekerjaan tersebut membutuhkan pendekatan khusus. Jadi mereka menggunakan special method. Nah, ini adalah video case study. Jadi setelah ini kita akan melakukan video case study. Ini saya skip aja. Setelah itu saya akan menjelaskan praktek apa yang akan kita lakukan di kelas dan setelah kelas. Ya, ini adalah tahap dalam analisis pekerjaan yang tadi dijelaskan. Melakukan review terhadap sebuah pekerjaan. Jadi saya akan memberikan kalian 20 jenis pekerjaan di mana setiap kelompok itu memilih salah satunya. Baik kurir yang menggunakan sepeda, terapi, ahli terapi, train conductor, konduktor kereta api. Apakah kalian memilih untuk menjadi mekanik lift, food scientist, ahli dalam makanan, meteorologist, ahli dalam meteorologi, midwife, suster, bidan, bounty hunter, penipu. Kalau kalian mau menggunakan ini sebagai contoh dalam analisis pekerjaan dan sampai ke 20 poin ini. Nah, setelah kalian memilih atau mereview salah satunya, kalian gunakan metode. Metode apa sih yang akan kalian pakai untuk menganalisis? Ada 4 metode tadi kan, kalian bisa pilih di sini. Kalian bisa pilih salah satunya. Lalu setelah itu kalian mengumpulkan data. Jadi yang akan kalian lakukan di kelas ini adalah setiap kelompok diminta memilih satu dari sini, silahkan dipilih. Setelah itu kalian mengisi pertanyaan-pertanyaan ini. Apa sih aktivitas sehari-hari yang kalian lakukan di pekerjaan kalian? Contohnya kalau kalian memilih fashion designer. Apa aktivitas sehari-hari kalian sebagai fashion designer? Apa aktivitas khusus yang kadang kalian lakukan sebagai fashion designer? Apa keputusan yang biasanya kalian ambil yang berkaitan dengan pekerjaan kalian? Tuliskan pelatihan yang kalian ikuti berhubungan dengan pekerjaan kalian sebagai fashion designer. Dan kualifikasi yang harus dimiliki, pendidikan, kemampuan kalian, dan syarat fisik. Setelah kalian mengisi ini semua, kita akan saling bertukar. Jadi contohnya kelompok A ini akan bertukar dengan kelompok C. Jadi yang kelompok A itu fashion designer, kelompok C itu event organizer, mereka akan tukaran. Jadi kelompok A akan menganalisis pekerjaan dari event organizer berdasarkan tadi jawaban-jawabannya ini. Jadi ada 3 poin di situ, poin 1, 2, 3 yang akan kita lakukan di kelas ini. Jadi yang selanjutnya akan dilakukan di rumah. Penjelasan akan saya lanjutkan lebih rinci lagi nanti di media diskusi kita. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.